wah ngeri lah, ngeri sekali kalau udah lihat begitu. Iya. Ya giginya juga apa, si gigi harimaunya taringnya begitu panjang, ininya lidahnya merah berjulur sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dan berjumpa lagi dengan saya di sini, Yudi, yang akan mengawal sebuah cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan ke teman-teman ya, untuk share cerita ini, karena siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Oke, sobat malam mencekam, kebetulan malam hari ini kita sudah bertemu ya, sudah kehadiran seorang narasumber yang akan menceritakan sebuah kisah yang dialaminya sendiri, dan ini semoga bisa memberikan informasi dan memberikan pengetahuan buat kita semua agar kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita ini. Ya, kita akan berkenalan, ngobrol dulu sebelum beliau bercerita. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bah ya? Alhamdulillah. Iya. Bah, hatur nuhun, terima kasih sudah hadir ke studio ini Bah. Sami-sami. Untuk menyampaikan kisah yang Abah alami sendiri ya Bah ya? Betul. Iya, itu tahun berapa kira-kira Bah, dan di mana? Kira-kira Abah berumur 6 atau 8 tahun, tahun 65 kalau nggak salah. Tahun 65 ya? Iya, kalau nggak salah begitulah. Iya. Boleh Abah langsung bercerita aja Bah, gimana Assalamualaikum kisahnya seperti apa gitu loh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah, nama Abah Jenggot. Abah Jenggot ya. panggilan. Kalau yang dipanggil Abah Jenggot ya. Iya. Ya. Abah akan bercerita atau pengalaman Abah semasa kecil masih ada di ingatan Abah. Iya. Semasa dulu umur sekitar 8 atau 7 tahun ya. Iya. Dulu itu masih kecil. Masih kecil. Ya. Karena kenakalan Abah, ya sebut nakal sekali lah. Abah itu dikatakan anak itu sekali zaman sekarang namanya baong ya. Baong, bandel ya, bandel. baong ya. Makanya orang itu banyak yang kurang begitu senang ke Abah karena kejahilannya, Ya. karena kenakalannya Abah. Nah, Abah ini bercerita pengalaman Abah semasa Abah kecil yang masih ada di ingatan Abah ya. Ya. Waktu tahun 65 Abah kecil pernah kenakalan Abah itu dimarahin orang tua, sampai istilahnya dipukulin, sampai wah udah habis-habisan lah. Abah tuh baru kabur istilahnya ya, atau istilah minggat ya kan. Iya. Minggat tapi nggak jauh karena masih belum dewasa ya kan, masih di asal lingkungan itu juga. Nah, Iya. Abah pernah kabur karena dimarahin, pundung, lari ke sana kemari dari jam habis sekolah kelas SD kelas 2 3 lah ya. Dulu itu Abah kabur dari jam 12 sehingga malam harinya nggak pulang gitu kan, sampai dicari-cari ke sana kemari. Pada Abah dulu tuh lari ke tempat makam keramat yang sebut dulu yang berada di daerah Garut. Iya, daerah Garut. Kebetulan di daerah itu orang tua mempunyai pabrik usar atau akar wangi ya. Yang pabrik akar wangi kan gede, tetenya juga banyak gitu ya kan, ya sebut katanya ada angker, ada banyak penampakan orang yang apa yang nggak katanya gitu, tapi apa dulu nggak percaya karena mungkin masih kecil ya, masih berumur sekian tahun gitu. Nah, sesudah itu baru percaya. Abah mengalami sendiri, Abah hilang dari kasat mata. Jadi pernah mengalami selama 6 hari 7 malam Abah hilang dari dikatakan ya hilang
hilang tuh dari kelihatan orang-orang nggak ada. Pada abah sehari-hari bertemu, makan bareng, istilahnya apa, ya sekolah ikut juga, tapi nggak kelihatan. Mereka nggak bisa lihat abah. Itulah maka abah heran itu, kok kenapa aku kadang-kadang nyubit orang makan tuh nggak apa, barang nggak kelihatan gitu. Di makam itu ketiduran. Itu sebetulnya ada makam keramat dari rumah tuh sampai jauhnya ada 1 kilo lebih lah ya. Tuh tidur di makam keramat. Itu orang ke makam itu nggak ada yang berani, karena agak hutan, sawah, hutan, kesananya ya banyak yang katanya angker gitu kan, ya kata orang gitu kan. Tapi bagi abah nggak angker, itu biasa ya kan, karena masih kecil mungkin ya. Itu sampai malamnya abah tiduran di makam keramat itu sampai ditemenin yang begitu gitulah istilahnya. Kalau dulu belum tahu jinnya ya, kalau mungkin sekarang sebutnya jin. Itu kalau orang dulu kan sebutnya hantu atau jurig kata bahasa Sunda kan. Nah, banyak hantu, banyak jurig, jadi tolong jangan ke situ, takut orang, banyak yang hilang gitu kan. Nah padahal itu makam keramat, dikeramatin lah sama orang-orang itu gitu ya. Nah, abah tidur di situ, tiduran jam 7 sekitar Isya, jam 7:30 lah ya, abah pulang. Nah, tapi masih katakan takut karena masih kecil itu kan. Waduh, gimana kalau pulang ke rumah mungkin dipukulin lagi nih. Nah, ya akhirnya abah keliling-keliling sama kemarin ngumpet di kolong, kadang-kadang lari ke sana takut ketahuan kan. Nah, akhirnya abah kan di depan pabrik akar wangi itu kan ada gundukan seperti gunung gitu kan, bekas pembakaran akar wangi yang sudah tidak dipakai itu kan, dibakar sampai jadi menggunung. Nah di situ ada macam, ada seperti ada gua karena diambilin tanahnya itu kan. Nah ada kayak seperti gua. Abah sampai tidur di situ. Iya, tertidur di situ karena takutnya, kayak takut pulang kan. Ya jaraknya sekitar 200 meter lah kali dari ke rumah, dari ke pabrik itu, tempat pembakaran itu ya kan. Nah, karena saking takutnya gimana, wah aku ke rumah takut. Ini ketemu ya akhirnya ketiduran di situ sekitar jam 10:09 sampai jam 11 tuh kok ada kelihatan itu ya, dari depan itu ada kan, ada di depan itu kan ada makam ya, makam yang satunya lagi bukan yang kan makam keramat kan, ada muncul sebuah sinar. Nah sinar itu katanya, itu kata orang yang suka dengar itu, kata itu ada sinar harimau katanya. Tapi abah nggak percaya, nggak takut, biarin aja katanya. Akhirnya dia bener, ada seorang nenek-nenek yang rambutnya apa tuh awig-awigan itu ya, nggak keruan kan namanya, nenek-nenek putih itu menunggang harimau. Waduh, kalau dikatakan ya namanya kecil takut juga, serem juga kan ya, namanya nunggang. Jangankan kata abah itu, wah ini ngeri sekali itu. Pada wah itu di sini di hati ini udah dok gitu. Saking takutnya kan ya, namanya orang mungkin takut masih ada ya walaupun ini kan. Nah, itu menunggang nenek menunggang harimau. Terus itu sampai rambutnya acak-acakan. Harimaunya bukan harimau yang kecil, itu harimau mungkin kalau di kata orang yang bohong ya, kelihatan itu sebesar gajah. Seberapa, kalau dulu mungkin kecil-kecil belum tahu gajah ya, karena dari di Garut mana ada gajah kan, seperti kebo atau munding gitu kan, saking besarnya. Tapi nenek-nenek itu kok nunggang gitu itu. Nah, akhirnya nenek itu turun menyamperin abah. Nah apa samping takutnya, wah menggigil panas tiris lah istilahnya gitu, namanya anak kecil kan, saking takutnya. Cuman dia bilang, "Cu, jangan takut ya nenek," katanya gitu kan. Ya saya juga nggak tahu nenek dari mana, saya belum pernah ketemu kok gitu kan. Tapi dia bilang, "Aku ini nenekmu," katanya. Terus si harimau yang gede itu, yang kena lorengnya itu kan, saya diledotin. Ya masa kecil, sampai menggigit takutnya, nama anak kecil. Mungkin kalau orang yang biasa ya, mungkin bang sudah pingsan ya. Ini karena abah udah mungkin tahulah, abah juga nggak ngerti kenapa sampai nggak pingsan, tapi abah masih ingat gitu kan, ingatan abah.
sampai diledotin sama lidahnya itu kan. Malah nenek juga itu bukan mengusap tangan ke abah begitu kan, kok diusap-usap sama lidahnya sendiri. Ya abah nggak tahu apakah itu jin atau yang dikatakan itu, kalau katanya jin ya kalau sekarang ya, kalau udah tua gini oh itu jin, kalau abah bilang oh ini hantu atau juri gitu ya. Itu cerita abah dulu sampai ya dilendotin itu ini ya. Mungkin kalau yang belum mengena atau yang belum tahu itu seremnya bukan main lah. Iya. Jangan ya, wah ngeri sekali kalau udah lihat begitu. Iya. Ya giginya juga apa, si gigi harimaunya taringnya begitu panjang, ininya lidahnya merah berjulur, sama si nenek juga lidahnya merah, ininya matanya merah, namanya mungkin juri katanya gitu kan. Menyala itu kan, ternyata yang dikatakan orang suka kelihatan nampak itu menyala itu ternyata itu mata itu yang menyala itu. Itu cerita yang baik. Baik sobat MM sekalian, kisahnya sangat seru dan sangat mencekam tentunya. Dan tentunya masih banyak dari sobat MM sekalian juga yang pasti mungkin itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan tentunya. Terus kemudian gini bah, ketika tadi Abah ceritakan bahwa Abah itu tidak terlihat lah, anggap menghilang itu dari pandangan mata mereka itu, Abah ada di alam lain selama 6 hari 7 malam. Ya betul. Ya, secara hitungan dunia nyata. Betul. Menurut perhitungan alam Abah yang waktu itu sedang di alam yang dengan harimau tadi, dengan ibu-ibu nenek tadi, itu Abah merasanya berapa lama? Waktu itu kalau seingat abah ya, selama 6 hari 7 malam dari hari Jumat sampai hari malam Jumat lagi ya. Nah itu rasanya baru sebentar, setengah hari juga nggak nyampe. Waktu abah keliling main sama nenek-nenek itu, nggak sampai setengah hari kalau nggak salah. Sedang hitungan waktu waktu abah ingat, kok dari tanggal ini sudah tanggal sekian hari ini Jumat, udah satu Jumat ya? Lagi 1 minggu. Kok rasanya baru kemarin aku ketemu sama nenek itu ya? Begitu cepatnya gitu. Nggak nyampe setengah hari lah. Iya. Itu abah ada di alam itu ya, yang terasanya baru sebentar gitu. Iya. Jadi selama ini mereka nggak melihat abah? Enggak. Abah melihat mereka. Kalau abah makan ikut bareng makan. Iya. Malah pernah pengalaman abah ya, punya kakak waktu kan abah bersaudara 8 ya. Itu kenapa ada 7 nggak ada? Mungkin abah nggak ada ya. Iya. Kok piringnya cuma ada 7 aja nggak kebagian? Iya. Gitu kan? Gitu. Wah punya kakak aja diambil. Makan itu. Iya. Dimakan itu ribut, pada hilang, mana ke makanan aku katanya, kata kakakku pada aku ya. Abah yang ngambil itu. Iya. Seperti itu. Jadi mereka nggak lihat abah? Nggak lihat sama sekali. Tapi abah melihat mereka. Kalau abah tiap hari istilah selama 6 hari 7 malam itu lihat, ke bapak nanya, ke mama, ke ibu nanya, tapi nggak pernah dijawab. Nggak dijawab ya. Gitu. Karena mereka nggak mendengar dan tidak melihat abah ya. Itu tidak mendengar dan tidak melihat. Ya, betul. Karena mungkin abah berada di alam yang berbeda mungkin dengan mereka. Begitu, iya, betul. Itulah yang abah bilang, abah hilang. Ya. Di pandangan mereka abah hilang selama 6 kurang hari lebih 7 malam minggu ya. Iya betul. Kemudian ketika tahu mereka itu bahwa abah ketemu lagi, ada terjadi kepanikan nggak abah? Ya bukan panik lagi, namanya orang hilang. Selama begitu sekian hari, ya nggak panik gimana? Pada aku bilang, tanya ini aku lihat mama, ya istri, ibu, bapak, nenek nyari, pamanku nyari, kakakku nyari, kemana nih orang katanya? Iya. Ada yang nyari dari pihak keluarga gak? Yang orang pintar mungkin? Ya kebetulan sebetulnya gini ya, kakek sama bapakku tuh ya sedikit orang pintar lah ya. Iya. Cuman aku denger aja, oh mungkin nanya itu kan ke yang si nenek itu kan, yang suka yang ngasuh aku, Dik, jangan dicari, anak kamu ada di aku, diasuh sama aku, dipinjam dulu, begitu bilangnya. Tapi aku papa itu yang denger ngobrol ke keluargaku gitu. Akhirnya mereka tenang, keluarga tenang. Nah, akhirnya selama udah beberapa hari itu tenang karena udah
ada apa dibicarain begitu sama yang ngasuh aku itu selama mungkin di dunia gaib ya, di kasat mata itulah. Jadi ya tenang gitu. Tenang. Nah kemudian ketika menyadari bahwa Abah sudah terlihat lagi, nampak lagi, itu kapan, Mbah? Selama 7 malam ya, 6 hari 7 malam Abah tahu-tahu katanya Abah udah tidur ada di rumah di kamar. Itu tahu-tahunya Abah yang padahal Abah main tiap hari juga begitu. Iya, cuman tidak terlihat sama mereka. Iya betul. Dan setelah hari malam ke-7 kemudian pihak keluarga mendapati Abah sedang tidur di kamar. Betul gitu. Dan itu terlihat oleh mereka. Betul. Begitu. Setelah itu kejadiannya seperti apa, Pak? Ada diskusi atau ngobrol ya dengan keluarga? Banyak. Seperti apa? Nanya. Ya. Pertama bapak, ma ya, nanya kemana aja, di mana aja. Iya. Aku bilang ya aku main kok tiap hari juga. Gitu. Sama kakakku ya aku tahu kakakku lagi bekerja ini tahu. Terus ada pamanku lagi kerja gini ini tahu. Berarti kamu katanya bilang masih ada di sini. Ya ada tiap hari juga. Gitu ya. Iya. Dan mereka gembira lah ya. Alhamdulillah. Setelah Abah terlihat lagi itulah. Yang malahan setelah udah kelihatan Abah ada, mungkin dulu ya ada katanya bacakan syukuran nasi kuning katanya karena kedatangan ya bersyukur-syukuran karena telah ditemukan kembali betul. Yang selama ini mereka cari ya. Iya betul. Oh itu pengalaman yang cukup menarik. Iya ya. Alhamdulillah. Itulah pengalaman Abah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sebuah hikmah pelajaran buat sahabat-sahabat Malam Mencekam. Betul. Abah atur nuhun, terima kasih sudah berkisah di Malam Mencekam ya Pak ya. Iya Pak. Insya Allah kita bisa ngobrol lagi cerita-cerita yang horor dan mencekam. Insyaallah. Ya. Baik Sobat itulah satu kisah yang disampaikan oleh Abah Jenggot yang tinggal di Garut waktu masa kecilnya, di mana Abah Jenggot ini dikabarkan oleh pihak keluarganya dan seluruh tetangganya bahwa Abah Jenggot ini hilang selama 6 hari 7 malam. Namun ternyata sebenarnya dalam kondisi kurun waktu itu Abah Jenggot tuh sebenarnya ada di seputaran dan dia bisa melihat apapun seperti biasa. Hanya Abah Jenggot ini tidak bisa dilihat oleh mereka. Dan Abah Jenggot ini ada yang mengasuh, ada yang memelihara selama menghilangnya itu. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Tentunya kita berharap ini bisa memberikan sebuah pelajaran. Ini bisa memberikan sebuah hikmat kepada kita. Apa yang harus kita lakukan? Pesan kami, Sobat sekalian, tetap kita perkuat iman kita, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya penuh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan hanya untuk satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita percaya dan yakin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pesan kita. Terima kasih Sobat Malam Mencekam semua sudah menonton video ini, dan tentunya jangan lupa untuk mendukung video ini dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Oh ya, Sobat sekalian, apabila Sobat sekalian memiliki sebuah kisah pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan cerita Anda melalui email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Siapa tahu nanti kita akan mengundang Anda untuk hadir di studio dan Anda bisa menjadi bintang tamu kami. Terima kasih, jangan lupa untuk tetap berdoa. Saya Yudi dengan Abah Jenggot, kita akan pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.